Perkenalkan, kami dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama ingin mewawancarai Bapak mengenai anti korupsi untuk memenuhi tugas dari Pancasila dan agama, Pak. Yang pertama, sebagai warga, apa yang menurut Bapak bisa dilakukan untuk mengurangi atau mencegah praktik korupsi di tingkat lokal? Menurut saya, Mbak, kita harus kembali ke habitat asli kita. Sebagai kalau kita orang Jawa ya, bagaimana tuh orang Jawa itu? Budaya Jawa itu mengajarkan ngerti sangkan paraning dumati. Itu pun sinkron dengan agama kita, agama Islam. Ya. Nah, ketika itu sudah kita pegang, tentu tidak ada namanya korupsi itu. Contoh kecil saya, Mbak. Saya faknya di seni budaya. Seni itu cuma lambangnya. Nah, budaya sebenarnya kan, budaya itu cara manusia mendekat ke ilahi. Sebenarnya kan gitu. Beda dengan wali payu ilahi itu jelas. Quran, Injil, Taurat itu jelas tuh. Tapi kalau budaya itu cara manusia mendekat ke ilahi. Nah, anak-annya itu seni anak-annya itu. Jadi seni budaya itu aslinya mengajarkan kita tahu tentang Tuhan. Contoh kecilnya, kalau gending Jawa ya, gending Jawa itu awalnya dari itu pasti kembalinya di situ, gitu. Itu seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Yang kedua adalah sepenting apa peran warga dalam memberantas korupsi? Sebenarnya perkaranya kan bisa kecil gitu, Mbak. Yang besar tidak bisa menyontoh, kecil pun juga kecil. Makanya kami mendidik anak-anak untuk tahu tentang itu. Tapi pendekatannya dari seni budaya. Baik Bapak, kita rasa cukup sampai di sini pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf jika mengganggu waktunya Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Masalah korupsi ini memang sudah merebak semua aspek ya. Yang masalah untuk yang berkaitan antara dan korupsi itu sebenarnya semua individu itu kadang-kadang suatu kayak seperti yang sebenarnya itu kalau masalah korupsi itu kan ada yang dari tapi yang kebetulan juga di sini itu ada sanggar ya. Sanggar itu juga itu di sanggar itu juga di masuk itu juga ada lintas di sanggar kita seperti yang sebelah ini itu juga sebenarnya
kebaikan maupun istilahnya hal yang tidak baik lah. Itu masalah juga korupsi juga intinya itu yang ada di apa namanya di sanggar itu untuk pasangan nanti sama juga dengan teater kan. Nah itu juga dikomunikasikan juga itu masalah untuk hal-hal yang keren, dan di situ juga tema dalam apa namanya sanggar itu sebenarnya juga nggak jauh dari tema yang anti korupsi ya. Nah, itu kita harus jujur kalau itu hak dan yang penting, dan itu masyarakat juga istilahnya ada wilayah untuk mengambil istilahnya intisari dari sanggar atau teater itu untuk edukasi juga pada masyarakat. Kalau masalah itu penyampaian ya Mas ya, penyampaian itu bisa dilakukan dengan musik, bisa dilakukan dengan kayak opera ya, kayak yang istilahnya itu sifatnya dia memberikan satu pembelajaran pada pemirsa ya. Itu kayak musik itu kan misalnya seperti ya dan seperti itu yang maksudnya ingin memberikan suatu nuansa edukasi lewat musik bahwa kayak seperti Bento kan. Nah itu kan mengingatkan atau istilahnya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hal-hal yang sifatnya korupsi yang boleh dikatakan itu bisa kalau di Indonesia itu kan dikatakan bencana itu melalui dari suatu partai atau organisasi, karena dia kalau bisa berhidup di situ untuk apa itu untuk dia melakukan suatu hal seperti yang tidak baik itu bisa istilahnya tercover lah, dalam artian bisa ada yang backup ya, seperti tadi musik ya supaya semangat ya penyampaian dalam musik. Liriknya juga, tapi kan sekarang kebanyakan orang-orang yang gimana ya, ada kutip maksudnya orang yang seperti itu kan dia kan cenderung diseteru apa orang tuanya supaya dia merasa entah itu pakaian ya itu jadi maksudnya kan itu tapi yang namanya kayak gitu yang baik kayak gitu kan suatu saat pasti akan. Menurut Bapak, bagaimana kegiatan komunitas warga yang ada di sini mampu melibatkan warga yang ada di sekitar sini buat mendekatkan kalau anti korupsi itu Penting. iya penting. Ya. Di khususnya yang di ini kita juga punya komunitas ya, ada komunitas dan ada komunitas
pada intinya komunitas atau yang satu kegiatan yang ada di lingkungan teman-teman, kita sebagai sebagai pengurus kampung maupun pengurus kewilayahan itu istilah menyampaikan hal-hal yang baik dan jujur itu. Nah juga masalah untuk korupsi itu dan lainnya memang dalam istilahnya tidak itu dalam rapat, tidak itu dalam perkumpulan seperti itu. Nah hal-hal yang tidak baik seperti itu istilahnya jangan sampai terjadi di warga masyarakat dengan entah itu jasa ada pengajian di UMR, taman pengajian RT, terus kumpulan RT, kumpulan desa-desa, itu pasti sebenarnya tidak langsung judulnya korupsi enggak, tapi judulnya istilahnya untuk pengetahuan bahwa istilahnya supaya membangun dari rasa warga itu untuk melakukan hal yang baik seperti itu. Kayak juga korupsi diantaranya misalnya ada laporan dari negara itu memang kita akhirnya yang pertama kita harus juga nah itu sampai sekarang alhamdulillah dia karena itu nanti efeknya akan ke hukum. Nah, itu istilahnya paling berat-beratnya selain efek dari istilahnya dari masyarakat itu didorong ya secara umum enggak dapat mengambil. Tapi kalau secara individu bukan apa-apa, soalnya kan apalagi seperti itu yang diberikan sebagai untuk istilahnya untuk memanage atau itu jaringan RT ya sebenarnya awal nggak mau. Nah masalahnya orang seperti itu banyak atau warga masyarakat itu kan tingkat pengetahuan sama yang itu atau dia cara berpikirnya kan berbeda. Nah ada bagaimana kalau kita harus menggunakan ada yang bagus, tapi sebenarnya yang bilang bagus itu malah dia kayak melenceng gitu karena ya karakter. Tapi kalau secara umum kondisi itu cuman kan kalau semuanya kita sudah memberikan informasi atau edukasi demikian juga. Tapi kan ini mas, penerapan orang-orangnya kan ada yang bisa tadi namanya seperti Mbak bilang yang pertanyakan itu memang kan ada 1, 2, 3 semua tuh ya pada suatu forum atau pada ada kegiatan
hal-hal yang nanti efeknya itu korupsi juga kan. Itu sudah. Bagaimana pendidikan budaya mampu menerapkan anti korupsi ke dalam pendidikan budaya untuk membangun kesadaran anak-anak nilai-nilai korupsi bagaimana? Kalau itu kita memberikan namanya kesadaran kepada anak-anak ya. Kegiatan yang positif. Nah, kita bukan mengatakan kepada anak-anak untuk hal yang positif. Terus itu anak-anak juga istilahnya juga kita ada kegiatan seperti kesana-sana itu kan itu setiap anak anak pasti budaya Jawa dan juga dalam apa namanya suatu kegiatan itu juga sama kan suatu apa namanya arahan yang istilahnya kalau bilang misalnya dikasih apa namanya misalnya dikasih uang atau apa juga untuk ini terus transparan sesuai dengan nanti misalnya untuk menentukan tenaga penerapannya langsung gitu ya Pak? Kebanyakan anak-anaknya juga itu ya juga kita sebagai apa ya sebagai yang diberikan amanah istilahnya sebagai orang tua juga ya itu juga kamu bela yang benar apa kalau nggak ada aku tadi duitnya sekian terus anaknya ngomong ini Pak aku tadi itu duitnya cuma 2.000 kok dikembaliin misalnya ibaratnya Pak itu balik ke apa itu jadi anak-anak itu karena dia juga ada kegiatan di sini ya dalam artian dari Mas Pak Bowo itu juga memberikan satu edukasi juga pada anak-anak untuk berbuat apa jujur. Nah, yang namanya korupsi itu kan berawal dari orang-orang orangnya ya dia benda orangnya apa pandai ya istilah secara akrab juga secara apa namanya secara orang itu rasa bertanggung jawab itu kita nggak didik jadi ya kayak pinter dia untuk egois itu sendiri kan nah tapi kan itu dikembalikan ke ke apa kadang misalnya anak sekarang sulit mbak nah setelah dia mendapatkan suatu apa kursi atau jabatan itu dia itu lain padahal dia orangnya dia itu apa dulu orangnya baik itu nah itu karena apa kebutuhan tapi kan enggak istilahnya hati apa ini apa namanya jadi ada gitu tapi ada yang orangnya dulu waktu orang dia dari orang malah orangnya gitu Ada lebih pada latar belakangnya lebih jelas yang nah itu
yang kita sulit menilai ya itu karena korban-korban secara apa namanya luka dan secara kondisi tersebut. Jadi yang seperti Mbak Edi tadi bilang anak yang kita didik dia, tapi setelah pas atau dia menjadi orang dia berdikari jadi sulit jangan lupa. Dan yang namanya korupsi itu sulit ya Mbak. Seperti yang mau diterapkan kayak hukuman mati, tapi kan di Indonesia kan belum ada lagi. Dan sekarang bagaimana siapa sih dia sampai ke tingkatan derajat itu kan sebenarnya kalau dia diaudit kadang-kadang teriak maling. Nah itu terus yang saya bapak itu nggak cuma makanya pokoknya bapak yang selalu mengajar istri untuk bapak yang istrinya seperti tahu ya, tapi kan kita seperti bapak melihat dari itu banyak dari pejabat itu yang gimana ya, dia nggak amanah, tapi dia makanya sulit korupsi Indonesia. Makanya kalau perhatian sama ada di kayaknya korupsi kayak sama dan itu masalahnya itu tadi akhirnya kan dari perubahan sulit ya Pak. Sebenarnya dua itu bahasanya dulu dia dulu sampai satu ya mana baik. Jangan salahkan untuk pesantren ini sulit makanya sebenarnya ya tapi kalau bilang kepolisian itu maksudnya ya sebenarnya ya tidak banyak nggak tahu ya itu, tapi karena dia nggak dari seperti itu sekarang. Makanya biarpun disiplin saat terapinya ya kan ya kan nanti saya juga bersama dengan masing-masing biasa soalnya nanti kecuali belakang jadi nomor baik nanti akan menjadi kasih sekarang sulit ya itu tadi karena apa namanya kayak ya itu tadi kayak hukum juga tajam ke bawah tumpul tapi itu memang sudah realita. Tapi orang-orang yang di sana itu nggak bisa itu orang-orang iya karena dia kan membedakan individu seharusnya lebih tajam ke
Nah, soalnya gitu. Nah, akhirnya ya tetapi nanti juga berefek kepada anak-anak bangsa atau akan kita. Jika mau terhenti problem, hujan itu masih banyak. Benar? Makanya bayangnya kayak sawong betul ya, kayak wong sok suci. Wah, udah bagus itu. Kita ngomong itu, nah itu makanya dan kita kembalikan ke dan orang lain juga apa ya, nanti satu saat tapi kalau bagi mereka mati kan itu ya keblinger ya kadang-kadang orang yang pinter apa ya pinter tapi ya dia nggak di sama rasa apa ya dari setahun sudah jujur kelihatan sebenarnya ini tadi tapi ada yang orang gitu. Nah itu masing-masing tapi nanti itu Allah itu akan suatu apa suatu saat seperti yang itu ayah apa istilahnya omong-omong dari Bapak makanya semoga dari semua itu diberikan suatu apa kelancaran dalam kuliahnya dan sukses dan sebenarnya ada mana dulu zaman dari pelaku dari mati kata ya tetap ini istilahnya akan kayak karma apa ya kan gitu makanya yang pertama-tama yang paling istilahnya paling mati itu nah sejenengannya orang mau dikei berapa misalnya berjuta kurang satu miliar kurang satu orang itu kalau belum dikucil ya kan belum dikucil itu kan kurang terus dan dia aku mau pilih aku infak wah aku pengen apa namanya atasnya lagi pasti gitu aku pengen Rolls wah aku pun pakai nah itu dong orang itu dikucil dari sama Allah